pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anak-anak, sekarang ini adalah pandemi COVID-19, ya. Kalian harus melaksanakan protokol kesehatan. Kalian harus menjalankan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Ya. Memakai masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya kalian terhindar dari COVID. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, saya minta satu anak untuk berdoa. Siapa bisa berdoa di depan? Ya, Nona Sian, silakan. Teman-teman, sebelum kita mau belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan membuka otak dan pikiran kami, supaya apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa tertanam dalam otak dan pikiran kami. Dan juga Tuhan Yesus memberkati Bapak Guru supaya bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Doa selesai. Ya. Di sini siapa ketua kelas? Saya Pak. Ya, Amo. Semua hadir? Semua Pak. Ya, bagus, semua hadir. Anak-anak, perhatikan di depan. Di tangan Bapak Guru ini ada Kipas angin. apa itu? Kipas angin. Kipas angin. Kalau kalian perhatikan, kipas angin dia bergerak atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa sampai dia tidak bergerak? Karena tidak ada aliran listrik. Karena tidak ada aliran. Listrik. Apabila kita sambungkan dia dengan aliran listrik, maka dia bisa bergerak. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi. Ya. Ya, energi. Nah. Kalian perhatikan juga di tangan Bapak Guru ini. Ini apa anak-anak? Lampu, Pak. Lampu ini menyala atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Karena apa dia tidak menyala? Karena tidak ada aliran listrik. Ya, karena tidak ada aliran listrik. Nah, kalau kita letakkan pada feten, nah, dia Menyala. karena ada aliran listrik ke feten. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi Cahaya. cahaya. Nah, kalau energi listrik berubah menjadi energi cahaya, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Itu adalah bidang studi apa anak-anak? IPA. Ya, bidang studi IPA. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang selalu berhemat energi, yaitu pada tema 2. Manfaat energi itu pada subtema 2. Di kelas berapa ini? Empat. Di kelas 4.
tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa satu, menyimpulkan berbagai bentuk perubahan energi dalam kehidupan hari-hari dengan tepat. Dua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Tiga, menyimpulkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda dengan tepat. Empat, menentukan teks petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya. Di sekitar rumah kita banyak sumber energi yang kita manfaatkan. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber energi tersebut karena bisa berbahaya. Ya. Kalian amati video berikut ini, ya. Jadi kalian perhatikan video ini dengan baik. Bisa? Bisa. Ya. Tuh adik-adik, kita sudah pada tahu kan kalau energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Dengan energi listrik kita bisa menyalakan lampu, menghidupkan AC, menonton televisi, dan juga komputer. Tapi energi listrik yang kita gunakan di rumah harus digunakan secara hati-hati ya. Karena bisa saja sumber energi listrik yang kita gunakan bisa berbahaya jika kita tidak hati-hati. Nah, coba amati gambar ini ya. Dari gambar tersebut ada anak yang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Bahkan layangannya tersangkut di kabel listrik. Ada yang manjat tiang listrik, ada yang menggunting pohon dekat tiang listrik, ada yang berenang sambil dengerin radio, di mana radio itu mau dicolokin ke stop kontak. Nah, semua itu berbahaya ya adik-adik. Kita harus berhati-hati. Hal-hal seperti itu bisa membahayakan kita. Kita bisa tersengat oleh listrik dan bisa menyebabkan kematian. Nah, air jika bertemu dengan listrik bisa sangat berbahaya adik-adik. Bahkan jika listrik terkena air tawar, tubuh menghantarkan listrik lebih baik dibandingkan air itu sendiri. Maka dari itu, hindari listrik ya adik-adik jika masih dalam keadaan basah. Karena nanti bisa saja adik-adik tersengat listrik. Dalam beberapa kasus, kesetrum listrik membuat tubuh menjadi sangat lemah, tidak bisa bergerak, dan jika terjadi di kolam renang bisa membuat tenggelam. Makanya adik-adik kita harus menghindari bahaya listrik. Bagaimana caranya untuk menghindari bahaya listrik? Saat kamu bermain layang-layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya ya. Karena benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Jika adik-adik membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik, sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Kemudian, jauhilah barang-barang elektronik dari air. Adik-adik pada tahu kan kalau petir juga mengandung listrik. Maka dari itu, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya, kalian sudah mengamati video tersebut? Sudah. Video itu
tentang bahaya listrik dan cara menghindari bahaya listrik. Nah, kalian perhatikan gambar yang ini seperti pada video, ya. Nah, kalian lihat gambar ini adalah gambar apa anak-anak? Ada yang bermain layangan. Mereka sedang buat apa ini anak-anak? Ya, bermain dekat jaringan listrik. Berikut, Eten. Apa lagi? Menggunting kabel. Apa lagi? Menggunting kabel listrik. Apa lagi? Memanjat tiang listrik. Ya, memanjat tiang listrik. Apa lagi? Membawa alat elektronik di dekat aliran listrik. Ya, membawa alat elektronik di dekat kolam renang ya. Nah, ini berbahaya ke tidak anak-anak? Berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Ini kalian lihat di sampingnya hal-hal berbahaya berdasarkan gambar di samping, yaitu satu, bermain layangan dekat jaringan listrik. Dua, memanjat tiang listrik. Ada yang memanjat tiang listrik? Ada. Nah, menggunting kabel beraliran listrik. Empat, membawa alat elektronik dekat air. Ada ya? Nah, ini sangat membahayakan kita. Jadi kalian harus menjauhi hal-hal seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, sebelum Bapak tanyakan kalian tentang gambar ini, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu satu, apa permasalahan yang disajikan guru? Bahaya listrik. Siapa yang harus menghindari bahaya listrik? Immanuel? Anak-anak. Ya, anak-anak. Berikut, kapan waktu bermain yang tepat, Anita? Pada sore hari. Pada sore hari. Bagus. Di mana tempat bermain yang aman agar terhindar dari bahaya listrik? Kesia. Kita harus menjauh dari aliran listrik. Ya, kita harus menjauhi dari aliran listrik. Bagaimana cara menghindari bahaya listrik? Jangan bermain dekat gardu listrik. Ya, jangan bermain dekat Gardu listrik. karena semua itu sangat berbahaya. Kalau apabila dekat berarti kalian kenal kestrong, ya. Ya, Pak. Kalian perhatikan di sini gambar apa saja dan gambar apa saja, Sian. Kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga, dapur dan kebun. Ya, ada kamar mandi, kebun, kamar tidur, ruang keluarga dan dapur. Berikut. Nah, kamu lihat ini gambar apa anak-anak? Kamar mandi. Ini apa? Among. Wastafel, Pak. Wastafel, tempat cuci tangan ya? Seperti kita punya di depan. Nah, kalian perhatikan ini salah satu yang ada di dalam kamar Mandi. Nah, wastafel itu dia ada di kamar mandi, bisa juga di depan rumah. Ya. Kalian perhatikan barang yang menggunakan listrik seperti saklar. Kamu perhatikan saklar itu. Nah, sebenarnya saklar Sudah. kontaknya yang mati nyala ya. Nah, kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Nah, kamu perhatikan arus listrik jika terkena air menimbulkan tekanan yang besar yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan ke orang yang terdekat.
seperti tadi tidak di video. Cara pencegahannya seperti kalian perhatikan saklar. Saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan tidak hati-hati saat mematikan lampu atau menyalakan peralatan listrik tersebut. Ya, jadi kamu harus letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hatilah saat mematikan atau menyalakan peralatan listrik tersebut. Alangkah baiknya kalau di rumah kita saklar itu kita tempatkan di luar kamar mandi. Apabila kita mandi, ada percikan air ke saklar itu, maka di situ ada aliran listrik. Kita bisa ke strom. Begitu juga apabila tangan kita sementara basah, kita pegang saklar, maka di situ juga kita bisa ke strom karena harus listrik. Ya, setelah kita mempelajari tentang bahaya listrik dan pencegahannya, sekarang kita masuk dengan perubahan energi listrik. Gambar apa yang kalian lihat di depan ini anak-anak? Magicom dan setrika. Magicom dan setrika. Alat-alat ini dia sangat memerlukan energi listrik. Ya. Kalau Magicom kita gunakan untuk apa anak-anak? Anita? Memasak nasi. Memasak nasi. Kalau setrika Nando? Merapikan baju. Ya, merapikan baju. Semua ini memerlukan apa anak-anak? Energi listrik. Ya, memerlukan energi listrik. Ya. Kalau Magicom ini kita masak nasi akan Masak. Jadi itu artinya perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Begitu juga setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya. Berikut, ya. Kalian perhatikan kedua gambar ini. Gambar apa yang pertama, Dede? Lampu. Kedua, Atina? TV. TV sedang apa? Aneta? Ya, ada sedang nonton TV. Tapi TV-nya apa? Ada menyala. Barang-barang ini yang ada ini dia sangat membutuhkan aliran listrik. Kalau perubahan energi listrik menjadi energi cahaya itu adalah pada apa? Lampu dan listrik. Lampu bisa menyala, televisi bisa menyala, itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi apa itu? Energi apa? Energi cahaya. Energi cahaya. Ya, berikut. Ya. Di sini ada dua gambar. Sian, gambar apa ini yang pertama? Mixer. Gambar kedua, Anita. Kipas angin. Dia bergerak atau tidak? Tidak. Karena mengapa dia tidak bergerak? Karena tidak ada aliran listrik. Apabila ada aliran listrik atau energi listrik, kedua benda ini atau kedua alat ini bisa bergerak. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi apa? Siapa namanya? Keisha. Ya,
energi gerak. Suara kuat sedikit. Ya. Sekarang kita masuk dalam pembacaan, ya, membaca teks, ya. Untuk itu Bapak minta satu anak untuk membaca teks ini. Siapa bisa membaca teks ini? Ya, Tia, baca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempatnya mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam rumah apabila petir mulai terdengar. Ya, kalian perhatikan. Gambar ini, bacaan ini juga tentang bahaya listrik dan pencegahannya, ya, tentang pencegahan bahaya listrik. Nah, di sini kamu perhatikan ada petunjuk cara menanggulangi bahaya listrik, yaitu satu, tutup rapat dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel dalam rumah atau gedung. Jadi kalian perhatikan di rumahmu, kalau ada kabel yang terkelupas harus ditutup. Kalau kalian tinggalkan seperti begitu, akhirnya bisa terjadi korsleting. Berikut, tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Bahaya atau tidak? Bahaya. Apabila benang itu basah, kenal dengan kabel listrik, maka kita akan kesetrum. Berikut, mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan alat elektronik dengan benar. Nah, jadi yang berhubungan dengan listrik, kalau tidak bisa kalian buat, minta bantuan orang dewasa. Jika terjadi petir, carilah yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Ya. Jika nomor 5 terjadi petir, carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Nah, petir itu sangat berbahaya. Apabila kita disambar oleh petir, maka kita akan kesetrum dan bisa meninggal. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Setelah kalian sudah melihat atau mengamati foto, Bapak Guru sudah menjelaskan tentang bahaya listrik dan cara pencegahannya, dan kalian sudah membaca teks tadi. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Untuk itu silakan kalian membagi menjadi 3 kelompok. Ya, kalian mulai mengatur meja dan kursinya. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan mengisi pertanyaan-pertanyaan di lembaran kerja peserta didik ini atau LKPD.
Kalian paham? Paham. Ya. Ini. Ayo berdiskusi, berbicara. Setelah kalian berdiskusi, kalian mengisi lembaran kerja itu atau PKPD. Kelompok 1 siap belum? Kelompok 1 belum. Kelompok 3 Kalau sudah, Bapak Guru minta kelompok 2 untuk
bacakan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok 3 dan kelompok 1. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1. Setrika, Magicom, kipas angin, dan televisi. 2. Cahaya gerak perubahan menjadi listrik. 3. Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air, tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Ya. Setelah kelompok 2 membaca hasil diskusinya, ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 1? Ada, Pak. Ya. Saya mau menanggapi di nomor 1, Pak. Harus ditambah dengan lampu, mixer, dan kulkas, Pak. Ya, harus ditambah lagi lampu, mixer, dan kulkas. Ada lagi? Ya, dari kelompok 1? Nomor 2, tulislah bentuk-bentuk perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi panas. Ya, tadi dia cuma bilang cahaya, gerak, panas, tapi perubahan listrik menjadi energi panas, perubahan listrik menjadi energi gerak, perubahan listrik menjadi energi cahaya. Ada yang lain bisa tanggapi? Ya. Nomor 3 harus ditambah kalau ada petir harus masuk ke dalam ruangan. Ya. Kalau ada petir, kita harus masuk ke dalam Ruangan. Ya, tambahan. Demikian, kalian sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Sekarang Bapak ingin menanyakan kalian, menanyakan kalian dan membahas soal-soal ini. 1, tulislah alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Apa-apa saja? Setrika, Magicom, kipas angin, televisi, lampu, mixer, dan kulkas. Ya. Nomor 2, tulislah bentuk-bentuk perubahan energi listrik. Anet, 1 apa? Energi cahaya. Kamu? Energi, Pak. Energi listrik menjadi cahaya, energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi gerak. Ya, tepuk tangan untuk Amon. Berikut kedua, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik yang tepat dalam bacaan itu. Siapa bisa? Siap. Jauhkanlah barang elektronik dari air dan tidak bermain layangan di dekat aliran listrik. Ya, jauhlah barang-barang elektronik dari air dan bermain layang jauh dari jaringan listrik. Bisa juga kalau ada petir harus masuk ke dalam Ruangan. Ya, demikian kita punya diskusi ini. Nah, untuk itu Bapak minta kalian mengatur tempat duduk kalian seperti semula. Setelah kita sudah mempelajari tentang bahaya listrik, tentang perubahan bentuk energi listrik, nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal-soal di sini. Bisa? Bisa. Sekarang Bapak bagikan dan kalian kerjakan selama 10 menit. Berapa menit? 10 menit.
Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang Bapak Guru akan mengumpulkan kertas tes kalian. Nanti dapat. Ya, setelah kita selesai tes, kita datang dalam kesimpulan pembelajaran kita di hari ini adalah listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan kita. Oke? Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita di pagi ini, Bapak minta satu anak untuk berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Ya, mari. Anak-anak, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak ajarkan kalian mengulang biru. Ya. Nanti kita bertemu esok dengan materi yang lain adalah alternatif energi alternatif. Semangat. Yes, yes, yes. Siap hormat. Selamat pagi, Pak. Ulang. Siap hormat. Selamat pagi, Pak. Tepuk tangan.